Foodies, yuk kita main ke kota Beijing di spot YTTA alias yang tato aja. Dijamin gak bakal nyesel deh, cus. Foodies, ini aku udah sampai di salah satu gang yang estetik banget. Ini namanya Gang Gongmenko. Jadi ini kita bisa banget nih foto-foto tepat di depan kuil. Terus ini juga banyak taman bunga, bunga-bunganya cantik-cantik banget. Kan jadi kita bisa ngonten di sini buat kasih makan netizen-netizen di sosmed aku. Ya udah ntar dulu ya Foodies, aku mau hunting foto dulu nih di sini. Mau konten. Gang estetik ini emang jadi spot selfie gratis yang berasa banget Beijing ya. Memadukan tempat bersejarah dengan dekorasi yang gini banget. Asal jepret, aduh hasilnya mah tetap cakep Foodies. Bahkan kedai-kedai makanan di sini tuh juga estetik banget loh, termasuk bakery yang satu ini nih. Cece. Oke Foodies, ini udah dapat nih, kita dapat pineapple pastry, tapi sedih banget nih karena yang ini belum ready. Ini tuh jadi kayak popsicle gitu, kayak permen, tapi belum ready, harus nunggu 2 jam karena kita datangnya kepagian. Tapi nggak apa-apa, udah dapet yang ini nih, lucu banget. Ini tuh harganya 39 yuan, dapat 4. Nggak sabar banget pengen nyobain deh Foodies. Ciwi-ciwi kue yuk, merapat yuk. Pasti udah nggak tahan kan ngeliat dessert segemes ini. Foodies, jadi emang di Gongmenko ini bener-bener one stop solution. Selain kita bisa ngonten, ini aku juga nemu ini kuliner yang lucu banget. Ini tuh pineapple pastry dari bakery Afung tadi. Kita cobain dulu yang paling gemes. Maaf ya, kamu harus aku makan dulu. Kita makan Foodies. Wah. Enak banget. Ini tuh kayaknya nastar versi Cina ya. Ini tuh ukurannya gede-gede banget. Tuh isiannya kelihatan tuh ada selai nanasnya Foodies. Definisi beneran nastar versi Cina. Kalau dari tekstur pastry-nya sendiri tuh crumbly dan juga kerasa menteganya. Ini digigit juga langsung buyar gitu. Dan nanas di dalamnya ini tebal banget. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Terus juga dijamin puas nih karena nastarnya segede ini nih Foodies. Ini dia nih nenek moyangnya nastar alias Feng Lisu. Kue dengan isian nanas ini asalnya dari Taiwan dan udah ada sejak abad ke-16 tuh Foodies. Ini yang bentuk lemon, aku bertanya-tanya apakah rasanya ada lemon-lemonnya atau dia cuma bentuknya doang yang lemonnya. Langsung aja kita coba. Kalau rasanya sih masih sama, adonannya itu sendiri rasa menteganya kuat, terus juga nggak terlalu manis. Kalau dari adonannya sendiri, manisnya tuh benar-benar sumbernya tuh dari si nanasnya ini. Dan rasa nanasnya tuh kenceng banget. Dan kalau misalkan bentuk lemon ini, nggak ada rasa-rasa lemonnya sama sekali. Jadi ini cuma bentuk-bentuknya aja yang lucu sih. Gemes, jadi nggak cukup kalau makan satu doang. Bintang 5 deh buat dessert ini. Kue tradisional sukses disulap menjadi jajanan kekinian yang super gemes. Tapi sebelum dimakan, kudu difoto dulu dong. Gang ini tuh panjangnya cuma 300 meter Foodies, tapi pilihan kulinernya tuh benar-benar bervariasi. Dari makanan tradisional sampai modern, semuanya lengkap. Kedai menjajakan roti pipi khas China ini termasuk jajanan populer loh. Cabangnya ada di setiap sudut kota Beijing. And then this. Ya. Ini meskipun ada kendala bahasa, cuma karena ada teknologi ya, kita tahu nih translatannya. Jadi dia jual ada 5 varian rasa. Ini tuh ada yang rasa bumbu-bumbu khas ini, terus ada yang gula putih, ada gula aren, terus juga sama ada yang plum, terus ini yang terakhir ada yang pancake rasa gurih, ada potongan dagingnya. Nah, ini dimasaknya langsung nih di sini.
Xiaobing atau roti pipihnya dipanggang dalam oven tradisional. Meski harus disajikan fresh from the oven, nunggunya nggak pakai lama kok. Oke foodies, ini udah ready semua buat dicicipin. Ini tuh namanya adalah Xiaobing atau traditional Chinese pancake. Nah, ini aku pesen, yang ini adalah Xiaobing yang punya 5 varian rasa. Ada 5 perpaduan rempah-rempah khas Cina yang ada di dalamnya nih. Pertama kita coba cek dulu nih, apakah tersembunyi di dalamnya. Jadi aku kirakan rempah-rempahnya ini tuh rasanya manis begitu dipadukan sama rotinya. Ternyata rasanya tuh gurih, aromanya kerasa. Ini tuh ada yang kayak bau-bau mala gitu. Kalau nggak salah ini tuh ada 5 perpaduan rempah-rempah, itu ada biji adas, ada cengkeh, dan juga kayu manis. Terus campurannya tuh juga ada Sichuan pepper atau merica khas Sichuan. Ini kelihatan ya bubuk-bubuk rempah-rempahnya. Ini rasanya gurih dan aromatik, enak. Bumbu 5 rempah khas Tiongkok ini emang udah jadi syarat wajib buat aneka kuliner. Bisa dipakai buat bumbu tabur, olesan, ataupun marinasi. Xiaobing ini menggunakan adonan yang sama foodies dengan mie tarik khas Tiongkok. Proses fermentasinya tuh masih alami, terus dipanggang langsung tanpa menunggu adonannya mengembang. Nah, karena menggunakan oven tradisional, proses pemanggangannya jadi merata tuh foodies. Gula arennya bisa semelted ini dan juga menyebar ke seluruh rotinya foodies. Foodies, ini nih yang paling gede. Tuh, ukurannya lebih dari muka aku. Dia lebih besar. Nah, ini tuh isiannya adalah daging dan juga ada potongan daun bawangnya ya. Dagingnya ini super gurih dan juga ada perpaduan bumbu-bumbunya itu tadi. Gurih, aromatik, dan juga dia masih kerasa juicy-juicy dan lumayan lembut. Jadi ini perpaduannya emang balance banget. Gurihnya daging ini akan ternetralisir sama adonan rotinya yang juga sebenarnya enak juga dan buttery banget. Roti pipi isi daging ini dijamin bikin kenyang deh karena ukurannya segede gaban. Buat makan praktis pas jalan-jalan sih emang cocok banget foodies. Ada karbo dan ada proteinnya juga. Mampir ke Gongmen Cow Street ini udah kayak sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Foto-foto estetik ya udah pasti dapet. Kulineran apalagi? Dapet dong. And soal budget, no worries. Karena nggak perlu tiket masuk alias gratis. Tis. Buat info lebih lengkapnya, tinggal scan aja QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.